Yang terhormat Ketua RW 09 Bapak Bang Teguh, yang terhormat perwakilan dari organisasi massa dari NU, dari Muhammadiyah, yang terhormat DMI, perwakilan dari DMI Kecamatan Durensawit, para ketua masjid di lingkungan Malakasari. Alhamdulillah di sini ada juga masjid tetangga kita Pak Adi dari Al Hidayah, dan bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah seluruhnya kajian Forkomas. Pertama-tama mari kita panjat, dan alhamdulillah pada hari ini bisa kami informasikan beberapa hal. Pak Eman, memang masjidnya nggak besar Pak ya. Alhamdulillah ini sangat penuh, seolah-olah seperti hari Jumat Pak, penuh. Karena memang, dan ini genap 1 tahun saya diberi amanah oleh jamaah Masjid Sabilul Huda selaku ketua Masjid Sabilul Huda. Dan kami juga ucapkan selamat kepada masjid-masjid yang ada di lingkungan Malakasari yang beberapa hari yang lalu ada pergantian pengurus ya. Yang mengucapkan selamat dan mudah-mudahan membawa keberkahan dan bisa menjalankan amanah dalam rangka mensejahterakan umat dan membuat kenyamanan bagi masyarakat untuk beribadah. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, beberapa kegiatan yang memang dilaksanakan di Masjid Sabilul Huda seperti kajian setiap Sabtu pagi, setiap Ahad pagi subuh, Ahad ba'da maghrib, pengajian ibu-ibu ya dari hari Kamis, hari Jumat. Maka kami dari Masjid Sabilul Huda pertama-tama mohon maaf Pak Eman bila mana mungkin kajian Forkomas, suri Forkomas kadang-kala kami tidak hadir karena memang kebetulan di tempat kami juga ada sama seperti Bapak dan Ibu. Namun insya Allah kami terus melaksanakan silaturahim dalam rangka kegiatan suri di Forkomas. Kajian beberapa kegiatan selanjutnya yaitu kami juga rutin mengadakan acara buka puasa bersama setiap Senin dan Kamis, sekaligus juga santunan kepada setiap bulannya berupa beras kepada masyarakat di lingkungan masjid. Sekaligus juga alhamdulillah kami juga sudah bisa melaksanakan Jumat berkah yang setiap hari Jumatnya itu kita membagikan makan siang untuk para jemaah, dan alhamdulillah lebih kurang bisa terkumpul sekitar 200, 250 sampai 300. Dan ini merupakan amanah dari para jemaah Masjid Sabilul Huda, para masyarakat di lingkungan RW 09 Malakasari, dan mudah-mudahan ini bisa kami lanjuti, dan insya Allah di tahun mendatang, di tahun 2025 ini bisa kita tingkatkan dan beribadah di Masjid Sabilul Huda. Menjelang 2 bulan lagi untuk menghadapi bulan suci Ramadan, sekali lagi kami atas nama pengurus Masjid Sabilul Huda mohon maaf lahir dan batin kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh masyarakat yang ada di lingkungan RW 9 dan lingkungan Kelurahan Malakasari. Semoga ke depan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan umur yang panjang, sehingga berikutnya yaitu sambutan Ketua Forum Komunikasi Masjid dan Mushola se-Malakasari Bapak Haji Eman Sulaiman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Pak ya. Bil khusus Saibul Bait, yaitu para pengurus pembina Sabilul Huda yang dipimpin oleh Pak Wijaya yang telah memfasilitasi kita, Omas, juga para donatur di lingkungannya, dimudahkan segala urusannya, dan oleh karena itu antara ulama dengan umarah tetap bersatu, tetap harus sinergis. Guyup, sehat, dan kepala ibu sehat selalu ya. Yang terakhir adalah Ketua RW 8, tapi juga LFK yang baru karena Asali apa ini bahagia.
ulama dan umara tetap bersatu di lingkungan lembaga yang terkait dengan masjid. Dan di sini dan pula Pak Klik, Pak PP Klik, hadir NU juga ada di belakang, Persis, dan lembaga-lembaga agama lain adalah kita komunikasi dengan tiga lainnya. Manajer mungkin itulah nanti bisa kita didukung oleh serta ketua RT, ini adalah sekali lagi terus mengajak jamaah para DKM, ya, para DKM. Ya, sebagai bentuk hormatnya, terima kasih atas informasinya. Yang kita pelaku juga dan terus semangat ibu semangat. Takbir bu. Allahu Akbar. Takbir. Serta para jamaah Ada buku urus ini. Tidak ada maaf lagi. Aduh. Kemajuan performance mudah-mudahan performance Silakan. yang dirahmati Allah. Ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Pertama, kita menghadapi RMA besok. Ini adalah jalan untuk memilih Saat. yang kedua yang keempat pada DKM mulai Sabtu kita berada di masjid dan saat kita sampai di hari kita dengarkan dalam acara Kita akan lanjut pada acara inti, yaitu acara kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Afrizal Komaruzzaman LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan tema kajian memaksimalkan usia untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyyah mubarakah min indillahi azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi'afwihi tughfaru dhunubu was-sayyi'at wa bikaramihi tuqbalul ataya wal qurban. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'an fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'uhu fayazilla wa yashqa. Musallin, akhwat al-musalliyat, hadirin hadirat Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, bil khusus salam ta'zim dan hormat kami kepada Shahibul Bait Hedi dan semua pengurus Sabilul Huda. Insyaallah pengurus kemudian masjid kita ini semakin hari semakin barokah, Pak. Amin. Karena yang datang ini pasti orang-orang soleh semua. Amin. Ya. Di mana-mana kesolehan itu pasti membawa barokah. Amin. Kemudian alhamdulillah Ketua Perkomas kita Pak Haji Eman Sulaiman juga hadir mempersemai kita. Diwakili Pak Jamhir barangkali. Ya. Ada Pak RW kita juga, Pak Bambang Teguh. So DKM masjid yang bergabung di Perkomas ini.
Insya Allah sekali lagi terus dan terus ya, kebersamaan kita dari masjid ke masjid itu pasti membawa keberkahan umur, Amin. pasti membawa keberkahan hidup. Musholihah. Kita selalu berucap alhamdulillah, segala puji Allah, Engkau mudahkan niat-niat kami yang baik ya, niat-niat kami yang baik termasuk untuk kajian suling di subuh hari ini. Maka jemaah judul yang saya bawa ini judul pertengahan nih. Saya ajak kita untuk muhasabah umur yang telah kita lewatkan di 2024. Lalu sisi keduanya kita sekarang berada di bulan Rajab. Di saat yang sama juga bulan Masehi ya, atau tahun Masehi 2025. Bagi Bapak dan Ibu yang membawa handphone, bisa dibuka nanti rujukan kita ayat yang dibaca oleh Ustaz Sauban tadi, surat Ar-Rum. Jadi di Al-Quran kita ada surat bangsa Romawi. Nah, surat Ar-Rum ini tetangga dengan Luqman, tetangga juga dengan surat laba-laba Al-Ankabut. Baik, Jazakumullah. Saya awali dengan hadis yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Tidak ada satu orang pun yang tutup usia yang meninggal dunia melainkan dia menyesal. Ini mengherankan ini sabda Rasul SAW ini, sehingga para sahabat bertanya, "Fakaifa nadamatuhu?" Ya Rasulullah, bagaimana bisa menyesal? Karena para sahabat membayangkan ya, sahabat kemudian Rasul, kok bisa menyesal? Nah, jemaah dirinci oleh Rasulullah SAW. Satu, in kana muhsinan nadima alla yakuna izdana. Orang soleh, orang muhsin, orang baik itu kalau dia tutup usia menyesal juga. Kenapa? Allah yakuna zdan. Kenapa saya tidak menambah, mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya? Nah, ini wajah yang di bawah ini wajah bapak solihin semua ya. Kalau ibu-ibu kata bak tua tadi nggak kelihatan wajah, tapi wajah-wajah solihat semua, wajah-wajah muhsinat semua. Kalau bapaknya wajah-wajah muhsinin semua. In kana muhsinan nadima alla yakuna izdan. Kalau dia orang baik, maka dia menyesal. Ya, kematian tiba, ternyata kebaikan saya belum begitu banyak. Tapi waktu kan sudah habis. Rincian kedua dari Nabi kita Muhammad SAW, wa in kana musian nadima alla yakuna naz'a. Kebalikannya, kalau hari-harinya penuh dengan keburukan, mau ganti hari, ganti pekan, ganti Jumat, ganti tahun, tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, musian namanya. Orang-orang yang hari-harinya penuh dengan dosa, maksiat, maka dipastikan ketika kematian datang menjemput, alla yakuna naz'a. Dia menyesal, kenapa saya tidak mencabut diri saya dari keburukan selama ini? Kenapa saya tidak berhenti dari keburukan, dari dosa? Kemarin saya khutbah Jumat di Kominfo, Komdigi sekarang namanya Pak, ya di Merdeka Barat sana. Ya, pengurus meminta, Ustaz, nanti materinya tolong dikaitkan dengan judol, judi online. Ya, jadi judi lama yang sabung ayam, taruhan panco, sampai yang online anak-anak kita masuk ke kamarnya ikut judi slot, ada bandarnya, semua peserta ikut taruhan di situ. Ya, dan ini sudah banyak merusak orang tuanya, merusak anak juga, sampai ada adik yang membunuh kakaknya kan, karena kakaknya nyuri uang emaknya terus untuk judi.
Kalau yang masih hangat oleh kita ya poluan yang membakar suaminya. Ya itu kan karena kemarahan judi online dan sebagainya. Nah, Jum'akumullah, saatnya ya kita sebut Pak, sisa umur yang ada ini, ibu-ibu, kita sebut sisa umur yang ada untuk salih li nafsih, terus berupaya memperbaiki diri kita, wa muslih li ghairih, dan berupaya juga memberikan pencerahan kepada orang lain. Ya seperti Pak RT kita, Pak RW, atau juga kegiatan-kegiatan dalam KOP atau komunitas paguyuban yang lebih besar. Ya intinya ada muslih li ghairih, kita ingin berbagi silaturahim ini sehingga bisa saling memberikan pencerahan satu sama lain. Nah, Jum'akumullah, in kana muhsinan nadima alla yakuna izlan. Kalau dia orang baik, ternyata kematian datang menjemput, dia pun menyesal kenapa belum banyak mengumpulkan amal soleh, mengumpulkan kebaikan. Saya ambilkan cuplikan ya jemaah orang-orang soleh yang sudah dijamin masuk surga, para khulafaur rasyidin umpamanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tuba laka ya thair, enak hidup kalian wahai burung-burung, tatiru wa ta'kulu wa taqa'u 'ala asy-syajara tsumma tamutu. Kalian terbang dari satu kubangan air ke tempat air yang lain. Kalian terbang dari satu pohon kurma ke pohon kurma yang lain. Makan, minum, beranak pinak, tsumma tamut. Kemudian kalian mati. La hisaba alaiki, la hisaba alaika wala azab. Kalian burung-burung tidak ada LPG, tidak ada laporan pertanggungjawaban, tidak ada hisab, tidak ada azab. Ya laitani kuntu syajara tu'kal wa tu'addu. Kalaulah Allah mengizinkan, saya ingin jadi pohon sajalah. Pohon itu ditanam orang, kemudian buahnya ada yang dimakan, intinya wa tu'addu, dan dipelihara. Nah, Jum'akumullah, lihat orang-orang soleh ya, yang hari-harinya justru dengan lecutan kalimat itu semakin bersemangat, sehingga beliau memerintah jadi Khalifah Rasyidin 2,5 tahun itu Pak, betul-betul menjalankan amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah Umar Ibn Khattab, Khalifah Rasyidin yang kedua, apa kata beliau? Ya laitani kuntu kabasha ahli. Kenapa Allah ciptakan saya jadi manusia seperti ini? Kenapa tidak ciptakan jadi kambing kibas saja? Dipelihara kecil, kasih makan yang banyak, gemuk, lalu dipotong, dimakan dagingnya. Ya laitani kuntu kabasha ahli. Beliau juga yang berkata, ya laita ummu Umar lam talid Umar. Kenapa ibu saya melahirkan seorang anak yang bernama Umar? Lihat jemaah, bagaimana ya muhsin tadi, orang-orang baik dengan muhasabah dirinya ternyata menjadi berpacu untuk itu. Dulu waktu saya awal-awal ke Jakarta Pak, 1998 itu, sering saya bawa rombongan ke Geger Kalong, ke pesantren Darut Tauhid guru kita Agim ya, dari Batam, dari Pekanbaru gitu. Nah, Jum'akumullah, buku-buku kecil yang beliau tulis sampai hari ini banyak kita simpan gitu. Beliau ajarkan kan 3M waktu itu, masih ingat kita? Dengan teori hidup ini yang mendasar saja tapi mendulang pahala banyak. 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang paling kecil, mulai dari sekarang. Nah, itu 3M. Tapi kalau untuk menempelkan gambar itu 3M tuh Pak. Ya, itu lem itu, lem termahal kayaknya. Nah, Jum'akumullah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu waqafa 'ala al-qabri, apabila berdiri melintas di kuburan, maka yang ada di pikiran beliau adalah la adri ayyuhuma asiru. Ini jalan saya kemana nih sekarang? Ke kanan surga, ke kiri neraka. Lihat, melihat kuburan saja Pak, beliau terhenti dan menangis. Wa balla lihyatuh, sampai jenggot beliau pun basah. Ya.
Saya malam pergantian tahun baru kemarin tuh kajian di Al-Muhajirin, Muhajirin kita ini. Dari Depok saya jalan sampai di masjid jam 4 lah gitu. Sampai jam 4 itu kiri kanan jalan masih penuh dengan motor-motor anak-anak muda kita. Bahkan sampai saya ke daerah kita sini, ya keluar tol Bintara, itu pun motor-motor, kemudian huru hara semalaman itu, terutama anak-anak muda masih ada. Bahkan sampai azan subuh berkumandang pun masih ada. Baru setelah kita sholat mulai bubar itu. Nah, Jumaramullah, ini tantangan kita ya untuk selalu istiqomah dalam kebaikan ini, muhsin. Ditambah lagi ketika kita lewat ke BKT kita ini tidak jauh kan ada kuburan, tapi justru ya kuburan dan BKT kita ini bisa menjadi tempat maksiat gitu. Saya kalau khutbah di Darun Ni'mah, masjidnya Pak Jordan, Pak Haji Jamhir, lewat di BKT kita ini dari rumah saya di Blok B, ke motor melewati tepian BKT, banyak yang sholat Jumatnya itu di bawah pohon itu. Banyak yang sholat Jumatnya sambil bongkar-bongkar mobil box ya untuk mengantar barang sana kemari, dan suara dari masjid, saya bilang dari masjid Darun Ni'mah itu ya speakernya kedengaran di situ. Jadi walaupun cuma nyebrang saja ke jalan sana sampai ke Darun Ni'mah, banyak yang memilih khutbah Jumat didengar sambil minum kopi, sambil merokok, sambil dengan angin cepoi-cepoi. Padahal tidak jauh dari sini kuburan juga. Nah, Jumaramullah, fa'tabiru, maka mari kita selalu mengambil pelajaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau selalu berkata, akhafu min isnatain. Saya selalu takut dengan dua hal. Satu apa? Tulul amal. Dua apa? Ittiba'ul hawa. Saya takut tulul amal, panjang angan-angan. Angan-angan yang dimaksud ini duniawi, Pak. Karena Allah menyebutkan di surat At-Takasur itu, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berziarah ke dalam kubur. Itu terjemahan ya mentoknya kayak begitu, Pak. Karena di awal Allah berfirman, alhaakumut takasur, kalian telah dilalaikan ingin berbangga-bangga, ingin saling memiliki banyak ini banyak itu. Kapan berhentinya? Hatta zurtumul maqabir, sampai ketika masuk ke dalam kubur. Tulul amal, panjang angan-angan untuk urusan dunia, dan ini nanti berakibat, kata Ali bin Abi Thalib, yansa atau yunsil akhirah. Orang yang panjang angan-angannya, dia pasti melupakan akhirat. Itu yang dikhawatirkan. Tapi orang-orang tertentu yang bisa mengawal, Pak, ya, dia ingin pengembangan rumah Quran, pengembangan masjid. Nanti kalau saya didahulukan serangga, Pak, ditinggikan seranting, jadi pejabat, jadi penguasa, karena tangan saya berharga. Nah, ini perlu kita dukung ya. Makanya dulu waktu Ibu Dian Mahri almarhumah ya membuat masjid kubah emas itu, sampai sekarang di atas kan emas itu. Lalu Kamis atau hari tertentu kajian muslimah di sana sampai 1000 orang. Betapa hari ini amal jariyahnya itu menjadi penolong utama beliau di alam barzakh dan keluarganya. Nah, jadi tulul amal, dunia bisa yunsil akhirah. Orang lupa dengan akhirat, tiba-tiba datang kematian, tiba-tiba waktu berakhir. Ittiba'us syahwat, ya, mengikuti syahwat. Nah, ini kalau sudah mengikuti syahwat, apa yang terjadi? Yunsil hak. Ini orang tidak mau dikasih tahu lagi, ini benar, yang ini salah, Pak, ini benar. Karena yang ada di pikirannya adalah syahwat, keinginan, nafsu dan sebagainya. Nah, Jumaramullah, ini kalau muhsin. Dan saya berdoa, saya dan kita semua termasuk dalam sabda Rasul ini, nahnu muhsinun, kita ini orang-orang baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa in kana musian, kalau dia orang yang buruk akhlak sehari-hari dan sebagainya, cobalah Jumaramullah kita tadabbur beberapa ayat. Umpamanya di Az-Zumar. Az-Zumar yang paling hafal oleh kita ya wasiqal ladzi, Pak, lembar terakhir. Ada wasiqal ladzina kafaru, ada wasiqal ladzina taqaw. Tapi sebelumnya ada di 57-nya itu,
an taqul law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Antakul atau autakul, nanti kalian nih ngomong depan saya, kata Allah. Karena dulu hari-hari di dunia tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan. Autakul, kalian mengatakan, nah dulu ya Allah, kalau engkau beri saya petunjuk, pasti saya jadi orang bertakwa. Tuh, manusianya memang dari dunia sampai depan Allah pun masih juga suka ya mutar-mutar mulutnya. Ayat 58 ya Pak. Au taqul, atau kalian, atau engkau mengatakan, kata Allah, hina taral adab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau ketika kalian melihat neraka jahanam sudah di depan mata, atau melihat azab, law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Ya Allah, boleh balik lagi enggak ke Pondok Kelapa sana? Boleh balik lagi nggak ke Malakasari, Allah, ke Sabil Huda, kemana pun? Aku minal muhsinin. Saya ingin menjadi orang yang baik. Nah ini ternyata ya penyesalan itu baik di dunia maupun di akhirat. Tapi sebaik-baik penyesalan itu ya kalimat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa innahu ahwanu alaikum al-hisaba ghadan an tuhasabu nufusakum al-yawm. Ringan nanti hisab kita di akhirat, di padang mahsyar, kalau kita rajin menghisab diri, menghitung-hitung di dunia ini. Karena beliau baca ayat Al-Haqqah 18. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Hari itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diputar lagi oleh Allah SWT, yang kecil, yang besar, yang sedang, semua dihadirkan. La takhfa minkum khafiyah. Kebaikan itu tidak ada yang tersembunyi, dinilai oleh Allah menjadi surga. Keburukan dinilai oleh Allah, kalau dimaafkan alhamdulillah, kalau tidak mampir dulu ke neraka. Fatir ayat 37 Pak. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Lalu dijawab oleh Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Mereka berteriak di dalam neraka jahanam, lalu berkata, ya Allah, balikkan umur kami akan jadi orang saleh. Maka Allah menjawab, awalam nu'ammirkum, bukankah dulu saya kasih umur? Dulu nih, kata Allah, sudah pernah terkapar penyakit ini dan itu, masih panjang umur Pak, sehat. Tapi setelah sehat lupa lagi dengan janji waktu sakit untuk menjadi orang lebih baik. Dan terakhir untuk contoh ayat di Al-Fajr lah, Al-Fajr 23-24. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dihadirkan neraka jahanam depan mata. Yauma idzi yatadzakkarul insan, barulah manusia ingat, ya Allah, kalau dulu, ya Allah, kalau dulu, semua. Fa anna lahu dzikra, Allah langsung tutup, enggak ada gunanya ingat-ingat ini. Nasi telah menjadi bubur. Bahkan kita orang baik berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, bagusnya dulu hidup ini saya isi dengan kebaikan dan kebaikan. Nah, jemaah sekali lagi hadis ini riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi, orang Yaman, Pak. Yang kuburan beliau ada di sebelah Masjid Nabawi di Baqi. Umur 76 tahun beliau tutup usia. Ya, beliau dulu waktu mengembala kambing ketemu anak kucing, lalu makan minumnya dikasih sama beliau. Kucing itu pun kemana beliau pergi ikut. Maka orang manggil beliau Abu Hurairah, bapak kucing. Sebenarnya nama asli beliau waktu belum masuk Islam itu Abdus Syamsin, hamba matahari. Lalu bernama Islamnya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi Al-Yamani. 5.374 hadis yang beliau kumpulkan
selama 4 tahun, Pak. 4 tahun menemani Nabi, dan ini sebuah amalan soleh yang luar biasa. Dan sekarang sedikit kita baca hadis an Abi Hurairah, karena beliau memang betul-betul mulazamah, betul-betul tinggal di masjid, ya, menjadi ahlus suffah untuk belajar hadis ini. Kalau muhajirin, kalau ansor sibuk berdagang, ya apa, sibuklah. Kalau sibuk mengurus tanah untuk bertani, sibuklah. Kalau mendengar hadis, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi untuk saya tersimpan. Orang muhajirin ansor sibuk dengan urusan mereka, biar saya fokus. Nah, jadi di mana-mana, jazakumullah, ini inspirasi bagi kita, ya. Belajar agama, belajar apapun, kalau kita fokus, insya Allah dalam waktu singkat Allah akan berikan ilmu. Jazakumullah, maka itu poin pertama dan sudah kita lewatkan. Semoga umur kita dari 0 dulu sampai 2024 akhir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, closing yang keduanya, memaksimalkan kesolihan kita, menghias diri kita dengan Ar-Rum 31. Munibina ilaih. Allah ingin yang pertama apa, Pak? Ibu, kita menjadi hamba yang bertobat. Kembalilah kepada Allah. Ada ya'udu auda, taba yatubu taubah. Allah senang hamba yang bertobat. Bahkan Allah buka 2 tangannya, kalau ada orang berdosa siang hari, saya terima malam hari tobat. Kebalikannya begitu kata Allah. Saya kalau ngisi kajian maghrib, kajian subuh, itu selalu saya ajak jemaah untuk Sayyidul Istighfar, Pak. Ya, karena di situ panglima istighfar ini kumpulan, ya, kumpulan doa. Di situ ada doa, ada zikir, ada tauhid. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Kalau Sayyidul Istighfarnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai akhir. Jazakumullah, saatnya seorang muslim memaksimalkan potensi umur, menjauhkan diri, menghindarkan diri dari hal-hal buruk. Bahkan dalam Islam ada istilah makruh, Pak. Jangankan yang haram, makruh pun, makruh dari kata kariha, dibenci atau tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Kalau Allah dan Rasul tidak suka, bismillah, mulai hari ini saya pun tidak suka. Nah, ini kita ambil inspirasi dari munibina, bertaubat, kembali kepada Allah. Satu cuplikan singkat, dan itu untuk hal yang besar, Pak. Abu Mihjan As-Saqafi. Abu Mihjan As-Saqafi ini seorang syaribul khamri wa mudminu. Ini penegak. Maksudnya penenggak. Penegak apa penenggak, Pak? Pengkonsumsi maksudnya. Bukan penegak, ya? Penenggak. Pokoknya doyan minum lah, Pak. Ya. Sampai zaman Umar bin Khattab, beliau dicambuk, bahkan dinaikkan oleh Umar dari 40 di zaman Rasul menjadi 80. Tetap tidak bisa pisah dengan khamar. Ayat turun demi ayat. Turun Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Turun lagi ayat Al-Maidah 90-91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam sampai akhir. Untuk beliau nggak mampan, Pak. Bahasa kita di Riau, di Padang, nggak mampan. Ya. Nggak bisa untuk Abu Mihjan As-Saqafi. Akhirnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau dipenjara, kakinya dirantai, penjara kemudian dirantai, Pak. Terjadilah perang Qadisiyah antara Persia dengan Muslimin. Posisi Abu Mihjan ini melihat dan menyaksikan peperangan berkecamuk, maka beliau saat itu minta kepada istri Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai istri Panglima, buka rantai kaki saya ini, pilihkan pedang terbaik, siapkan kuda terbaik. Kalau nanti saya mati syahid, maka ikhlaskan semua barang-barang ini tidak kembali. Tapi kalau saya hidup, kemenangan di tangan kaum muslimin, semua barang-barang ini saya kembalikan lagi, dan saya tentara yang paling cepat kembali ke tempatnya. Pasang lagi rantai borgol ini. Jazakumullah, memakai penutup kepala, penutup mata seperti tentara Hamas, masuk ke medan perang sampai membuat Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas bingung. Ini mirip-mirip ini dengan sang pemabuk ini, Abu Mihjan.
Tapi nggak mungkin, dia kan sudah saya penjara, kakinya pun diborgol. Peperangan usai, kemenangan kaum muslimin, ya, perang Qadisiyah zaman Khalifah Umar bin Khattab. Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas cerita kepada istrinya, tadi hebat peperangan ini, mirip-mirip ada orang seperti Abu Mihjan As-Saqafi. Akhirnya istrinya setelah cium tangan kali Pak, ya, minta maaf pada suaminya, cerita bahwa benar itu Abu Mihjan, sayalah yang membuka borgol kakinya dan semuanya. Maka Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas langsung datang ke penjara Abu Mihjan, lalu berkata, Abu Mihjan, la nujliduka fil khamri kama fis sabiq. Mulai hari ini yang ngomong Panglima Pak, ucapan dan firasatnya jauh ke depan. Abu Mihjan, mulai hari ini borgol saya lepas, engkau kami keluarkan dari penjara, silakan minum khamar sepuas-puasnya. Ini baru Pak. Tapi yang ngomong sekali lagi Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas, terkenal Panglima hebat. Nah, jemaah, di saat Allah memberikan hidayah taubatnya Abu Mihjan, keluar kalimat, wahai Panglima, dulu saya menganggap khamar, miras itu banyak manfaat. Tapi setelah saya berpikir jauh, ternyata untuk orang soleh terutama, miras ini, khamar ini justru membawa bahaya. Mulai hari ini saya bertaubat lillahi ta'ala. Bahkan beliau tambahkan kalimat, bukan karena saya takut di penjara atau dicambuk, tetapi lillahi ta'ala. Nah, jemaah, banyak hal besar dalam hidup ini yang harus kita rubah, ya. Atau juga hal-hal sedang, atau juga hal kecil tadi yang ketika Allah menyebutkan bukan haram tapi derajatnya makruh, kalau Allah dan Rasul tidak suka, tidak senang, saatnya seorang muslim yang baik mengindahkannya. Itu jemaah yang pertama, munibina ilaih, selalulah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wattaqu. Mari kita hiasi hari-hari kita ini dengan takwa. Takwa ini ujung-ujungnya surga. Kata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, saya ini kalau sekali punya bini, punya istri, harus anak presiden, anak khalifah. Fatazawwajtuha, saya pun bisa menikahi Fatimah, anak khalifah waktu itu. Dalam riwayat sampai beliau punya anak laki-laki 11 orang Pak. Dan semua penghafal Quran, ahli zakat, ahli ekonomi dan semua. Lalu kata beliau, taqat nafsi ila limarah. Ini saatnya jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur. Fanil Tuhan, Allah beri kemudahan. Beliau pun menjadi pejabat negara. Ini sekarang saatnya taqat nafsi ila khilafah. Ini harus jadi khalifah, pemimpin tertinggi umat Islam. Ternyata fawallai Tuhan, saya pun diberi kemudahan oleh Allah. Sehingga surat Sabah itu ayat 15 itu yang betul-betul kita lihat contohnya, ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu zaman Umar bin Abdul Aziz. Jemaah, istri sudah anak pejabat, anak-anak yang lahir dari rahim istrinya anak-anak soleh, terus menjadi presiden khalifah. Habis Pak, piramid Mesir itu segitiga di Mesir udah sampai puncak kan, nggak ada lagi Ustaz. Habis tinggal turun. Taqat nafsi ilal jannah wa arju an akuna min ahliha. Sekarang saatnya saya ingin masuk surga. Semoga Allah menulis nama saya sebagai penduduk surga. Karena untuk urusan dunia sudah Allah beri kemudahan. Itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka Allah janjikan di dalam surat Al-Qalam ayat 34, ya, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Orang bertakwa insyaallah di dunianya bahagia, di akhiratnya pun surga jannatun na'im. Maryam ayat 63, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Sudah ada surga. Kita tinggalkan dunia, ada surga disiapkan oleh Allah dan itu abadi. Nah, sebentar lagi tadi kata Pak Ketua kita ada permajaan pengurus ini dan itu dunia. Di surga abadi. Tapi kata Allah nuris, siapa yang masuk ke sana? Man kana taqiyya, siapa yang hidupnya bertakwa. Maka Imam Syafi'i dalam diwannya memberikan nasihat, tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Teruslah berbekal takwa. Karena tidak ada yang tahu hari ini kita ini kajian nanti siang terus sore matahari terbenam,
subuh Ahad besok, ada yang menjamin nyawa masih ada? Fakam min fatan, ya, amsa wa asbah dahikan wa qad dusijat akfanu wa la yadri. Betapa banyak anak muda pagi sore bahkan malam olahraga gembira kesana kemari, kain kapannya ternyata sudah ditenun. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsadum zulmatal qabri. Banyak cucu, banyak anak yang kita harapkan nanti tumbuh besar panjang umur, tahu-tahu badannya sudah dimasukkan ke liang kubur. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuha wa la yadri. Betapa banyak pengantin wanita didandanin secantik mungkin, sewa yang mahal, tahu-tahu malam pengantinnya itu nyawanya dicabut oleh Allah SWT. Bahkan Imam Syafi'i berkata, wa kam min sakinin fil sabahi bi qasri wa indal masai qad kanat min sakinil qabri. Pagi masih duduk di rumah ngopi, ngeteh, makan nasi uduk, makan lontong padang. Sore namanya sudah tertulis di taman pemakaman umum. Pagi masih di rumah dunia, sore sudah dikober sana. Fadawim ala taqwalina fa innahu amanun fi mauqifil hasri. Teruslah istiqomah bertakwa kepada Allah, karena itulah yang mengamankan kita di padang mahsyar nanti. Jadi yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, selalu bertobat. Yang kedua bertakwa. Yang ketiga waqimus shalah. Yang keempat wala takunu minal musyrikin. Jangan menjadi orang yang menyekutukan Allah. Membingkai diri kita dengan akidah sahihah, menghindarkan diri kita dari akidah yang batil, yang menyesatkan. Nah, jemaah sedikit untuk yang waqimus shalah, salat. Ini ada rumah kata Rasul. Di depannya ada aliran sungai yang bening. Lalu kalian mandi di situ, 5 kali sehari semalam. Mungkinkah ada kotoran di badan? Oh, la yabqa min darani, enggak mungkin ya Rasul. Nah, jemaah paket ini mari kita bawa dalam hidup. Satu, punya rumah. Yang kedua, di depan rumah ada aliran sungai. Yang ketiga, aliran sungai yang bening, yang jernih ini pun mandi di sana. Kalau hanya punya rumah, punya aliran sungai, tapi tidak mandi-mandi di sana, maka belum dapat paket yang hebat ini. Allah takdirkan kita sekarang ya berada di perumahan, di komplek atau dimanapun kita tinggal, di situ ada masjid. Maka ketika masjid dengan azannya memanggil kita, itulah mandi tadi 5 kali sehari semalam. Maka untuk subuh jemaah sulit kita mencari alasan seorang muslim laki-laki, Bu. Nih ibu-ibu punya putra, punya suami, punya menantu, sulit kami laki-laki mencari alasan kenapa tidak ke masjid untuk subuh ya Pak. Kecuali tadi itu sedang keluar kota dan sebagainya. Tapi kalau untuk maghrib, isya, zuhur, asar barangkali masih keperluan duniawi di jalan macet dan sebagainya. Tapi untuk subuh ya. Dan kita juga mendengar tetangga kita mendorong pagar rumahnya, membuka kunci gemboknya. Ini ke masjid ini berarti. Nah, ditambah lagi azan, alhamdulillah ya, untuk listriknya pun menyala dengan baik, bagus Tuhan. Pun kalau tidak menyala karena ada trouble dan sebagainya, ada jam kita yang kita bisa jadikan patokan untuk hadir selalu di masjid, sholat berjamaah. Ayah yang sholat, pemimpin yang sholat, insya Allah melahirkan nanti anak yang sholat, kemudian juga rakyat atau masyarakat yang sholat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi nanti Bapak buka Ar-Rum ayat 31, munibina ilaih wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Bertaubat kepada Allah. Ini kita hadir di Forkomas dan sebagainya, bagian kita bertaubat. Kemudian istiqomah bertakwa kepada Allah SWT. Istiqomah itu maksudnya di dalam masjid bertakwa, di luar masjid kita bertakwa, terang, gelap, sepi, ramai bertakwa. Nah, ini Ali Imran 102. Haqqa tuqatih, takwa yang hakiki. Kemudian waqimus shalah. Mari kita istiqomah mengerjakan salat seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, ayah yang salat, sehingga nanti saya punya anak Ishak pun salat, punya anak Ismail pun salat. Nabi Ismail pun atau Nabi Ishak pun, Nabi Ismail ya, di surat Maryam, ya saya ingin salat dan anak saya pun menjadi anak yang salat. Dan terakhir, ini
godaan zaman ini semakin banyak. Mari kita berpegang teguh dengan rukun Islam kita yang 5, dengan rukun iman kita yang 6, ya, dengan akidah yang sahih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan dan taufik ke jalan yang benar sesuai dengan nama masjid kita ini, Sabilul Huda, jalan menuju petunjuk, jalan menuju hidayah. Nah, kalau hidayah di sebelah. Nah, hidayah berarti orangnya udah dapat hidayah semua, Pak. Nah, tapi bagi yang belum dapat jalan, nah ini kesinilah kita. Saya dari Depok pun jauh-jauh ini. Nah, Sabilul Huda, jalan menuju hidayah, menuju petunjuk. Baik, langsung kabar teman. Baik, langsung kita doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rushdana wa 'idna min syarri nufusina. Ya Allah, kami semua yang hadir, anugerahkan kami kecerdasan pada diri kami, wa'izna min syarri nufusina, dan jauhkan kami dari keburukan diri kami. Jadikan kami orang yang selalu memanfaatkan umur dari waktu ke waktu. Allahumma inna nas'aluka qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannah wa na'imah. Ya Allah, kami mohon kepadamu sebelum kami tutup usia, jadikan kami hamba yang bertaubat. Ketika kematian datang, mudahkan kami mengucapkan syahadat. Dan setelah kematian menjemput kami, tempatkan kami di surga dan tempat yang penuh nikmat abadi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Afrizal Komaruzzaman LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dengan berakhirnya kajian beliau, maka berakhir pula acara Suling Forkomnas pada pagi ini. Sampai berjumpa di kajian Suling Forkomnas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan asma'allah takbir. Itu amanah lambe. Forkomnas takbir. Mana aja.